Tolong, hajar dia! Ini pasti penculikan. Mereka pasti membawa paksa gadis-gadis desa itu ke sini. Jagani Lena, saatnya menyihirnya. Ayo. Cepat lakukan. Tikus, jadi tikus. Jadi kalian... Maafkan saya, Kanda, kalau saya telah membuat Kanda kaget. Tidak apa, Dinda. Terima kasih karena Dinda sudah menyelamatkan Kanda dari sihir kedua putri Prabu Baga itu. Kalau tidak, Kanda pasti sudah benar-benar jadi tikus seperti apa yang mereka inginkan. Untuk sementara kita aman di sini. Iya. Tapi tolong jawab pertanyaan saya, Kanda. Apakah Romo atau Uwak Pati yang menyuruh Kanda membuntuti saya? Bukan. Dua-duanya bukan. Lalu kenapa Kanda bisa sampai ke sini? Kanda sendiri yang berinisiatif untuk mengikuti Dinda. Kanda takut Dinda kenapa-kenapa. Dan Kanda takut Dinda dalam bahaya. Kanda, Dinda tidak dalam bahaya. Tapi Kanda, lihat buktinya tadi. Iya. Tapi, tolong jelaskan. Kenapa Dinda bisa ke Delarung-Delarung sampai ke sini? Ada masalah apa antara Dinda dengan tempat ini? Dan ada masalah apa antara Dinda dengan Paku Belah? Kanda, yang terjadi di sini dan di Pagu Belah adalah urusan pribadi saya. Kanda tidak usah ikut campur urusan pribadi saya. Saya bisa menyelesaikan sendiri. Lebih baik Kanda pulang ke Malopati. Jangan khawatir. Sesudah ini, 1 atau 2 hari kita akan ketemu kembali. Sampai nanti. Dinda! Tolong turuti permintaan saya, Kanda. Dinda! Haruskah kita baku hantam atau adu jojo? Tidak. Bukan itu yang Kanda inginkan, Dinda. Ya sudah, tinggalkan saya. Baiklah. Ya. Silakan. Kuda Kanda ada di sana. Seharusnya... Selamat tinggal. Benar-benar keras pendirianmu, Dinda. Benar-benar berlebihan si Molodra itu, Bopo. Kenapa bisa begitu? Jangan komentar dulu, Gendrawani. Lihat saja. Bagus kalau begitu. Dan sekarang dengar janji saya. Janji Prabu Baga. Saya akan bantu menangkap dan kalau perlu membunuh Angling Kusuma dan Ramaja Gandhi. Dan akan saya selamatkan Joko Landung, anak kesayangan Kisanak, dari jerat hukum Pagu Belah. Terima kasih Sang Prabu. Ya.
Kakang? Oh, ini Simolacak, adik saya Sang Prabu. Ya. Mudah-mudahan usaha mencari Joko Landung berhasil. Kang, Landung tidak ada, Kang. Tidak bisa aku temukan. Kamu sudah cari di tempat perburuan? Sudah. Landung bohong, Kang. Dia tidak ke sana. Ada apa? Juragan muda di rumah Kiporo. Samak, ada apa? Kenapa dia ke sini? Biar aku yang ke sana. Iya, Juragan. Ada apa? Landung di rumah Kiporo, Kang. Di rumah Kiporo? Mau apa anak itu di rumah Kiporo? Untuk apa lagi? Kalau bukan membuat bandul kepala singanya yang hilang. Berani mempermainkan aku anak itu. Mohon Sang Prabu tunggu di sini. Saya akan mengurus anak saya dulu. Sesudah itu baru kita bicara lagi. Mohon pamit. Iya. Iya. Lacak, ikut aku. Kang, sebentar. Ada apa lagi? Prabu Baka adalah raja yang tidak punya istana. Tidak punya keraton. Kang tidak punya firasat buruk tentang mereka. Kalau memang mereka berniat buruk, kamu yang jaga mereka. Biar aku urus si Landung. Ayo. Kang. Saya punya gagasan, Bopo. Kita harus melibatkan diri. Melibatkan diri bagaimana? Jadi kamu juga kepingin memiliki rumah bagus Simolodra? Bukan sekedar rumah bagusnya, Bopo. Tapi apa salahnya kalau kita menguasai usaha Simolodra yang sedang berkembang pesat di sana, Bopo? Usaha apa? Memangnya kamu tahu siapa Simolodra dan apa usahanya? Saya memang belum pernah masuk ke dalamnya, Bopo. Tapi berita bahwa di sana tempat perjudian, tempat minum, tempat pelesiran, sudah lama terdengar di telinga saya, Bopo. Oh, jadi kamu ingin jadi bandar judi? Iya. Ah, bukan. Bukan itu yang saya inginkan, Bopo. Lalu apa? Kekayaan Simolodra, Bopo. Kalau bisa kita dapatkan itu semua, maka Meranggas akan bersinar karena kekayaannya, Bopo. Iya, iya, iya. Menang cacak kalah lacak. Kukira tidak ada salahnya kalau kita pergi ke sana. Bopo ikut. Kenapa Loka Hitam menjadi begitu? Ini pasti karena Sudawira. Iya, kamu benar. Sayang aku belum bertemu Kalena Tantri. Kalau sudah, dia pasti mau membantu kita. Iya, dan sayang Jaga Satria juga tidak ada. Kalau ada, dia pasti akan mencari ayahnya tanpa diminta. Kita harus matur Gusti Prabu. Kasihan Lokahita kalau begini terus. Gusti Prabu pasti memakluminya. Tentu saja.
Sembah kami katur, Gusti. Aku tahu perasaan Lokahita. Karena itu aku kesini. Lihatlah, Kanda. Kenapa kita biarkan Lokahita sampai jadi seperti ini? Hei, apa yang terjadi? Lokahita! Lokahita! Liwa, tolong. Baik, Gusti. Bagaimana, Liwa? Tidak apa-apa. Dia hanya kecapean. Ayo, dudukkan dia. Lokahita. Lokahita. Gusti, ada apa ini? Kenapa semua ada di sini? Lokahita. Kamu dengan ditemani Suliwa, Priamitra, dan Patmasari. Kuizinkan untuk mencari Sudawirat. Terima kasih, Gusti. Tapi saya begini ini bukan karena itu, Gusti. Siapkan dirimu. Baru sesudah itu, pergilah kalian bersama-sama. Iya, Gusti. Baik, Gusti. Terima kasih. Maafkan saya, Gusti. Kalau saya telah membuat Gusti... Tidak, tidak. Kamu tidak salah. Saya yang salah. Seharusnya langsung kuputuskan untuk mencari Sudawirat ketika itu. Tapi bukan saya, Lokahita. Kepergian Angling Kusuma yang begitu mendadak membuatku lupa diri. Maafkan aku. Seharusnya saya yang minta maaf, Gusti. Saya minta maaf kalau saya telah membuat Gusti... Lokahita, tidak pantas seorang pendekar menangis. Iya, Gusti. Bagaimana? Selesai? Belum, katanya sebentar lagi. Bagaimana, Ki? Iya, dan sebentar lagi. Kalau melihat seperti ini, sampai tengah malam pun tidak akan selesai. Iya, saya kan sudah bilang. Ini kerjaan sulit, Dan. Lambat! Kau ingin Bopo memarahiku? Kau ingin Bopo memukulku? Cukup. Jangan paksa Kiporo melakukan pekerjaan yang tidak mungkin ia selesaikan sesuai permintaanmu. Raden? Kukira kau sudah tidak mengenalku lagi, Joko Landung. Oh, tidak. Tentu saja tidak. Apa kabar, Raden? Tidak baik. Tidak baik? Ya, tidak baik. Dan karena itulah aku datang ke sini. Tapi kenapa Raden ada di rumah ini? Apakah Raden kenal dengan Kiporo? Aku kasihan pada Kiporo yang tidak mungkin menyelesaikan pekerjaannya. Kiporo? Iya, Den. Sudah, tinggalkan saja pekerjaanmu yang tidak mungkin selesai. Itu, istrimu menunggu. Jangan, nanti dulu. Kenapa? Dia harus menyelesaikan pekerjaannya dulu, Raden. Percuma. Untuk apa diselesaikan? Kalau yang asli sudah aku kembalikan kepada si Molodra, Bopomu. Apa? Bandul aslinya sudah Raden kembalikan kepada Bopo? Ya, Joko Landung, bekas sahabatku. Lalu apa artinya semua ini, Raden? Yang kalian aniaya adalah istriku. Istri Raden? Ya, istriku. Ayo cepat sedikit. Kau kusuruh berhenti, kenapa tidak berhenti juga, Cahayu? Siapa kamu? Kenapa menjegat kami? Mau apa kamu? Jangan! Pergi! Lepaskan! Itu, luka gores di pipimu. Membuktikan kalau Roro Pujiwati istriku benar-benar mencakar pipimu untuk membela diri. Iya.
Apa ini? Apa yang akan Raden lakukan? Akan kubawa kamu ke Pakubelah. Pengadilan Pakubelah lah yang akan memutuskan hukuman pancungmu. Tidak. Ada Mas Angling Kusuma. Ayo. Bopo. Itu Landung. Bawa pahat palang dan pijar ke sini. Baik, Kang. Betul kan Bopo tidak sendiri? Diam kamu. Raden takut. Jawab dengan jujur. Jadi kalian batal ke tempat perburuan? Iya. Batal. Dan benar, Landung nyuruh Kiporo membuat bandul tiruannya. Iya, benar. Kalau begitu benar, luka goresan di pipi Landung itu karena cakaran wanita itu. Iya. Baru sekarang kalian mengaku. Mereka pasti mengaku. Kamu tidak akan bisa menutupi kesalahan besar yang telah kamu buat, Joko Landung. Dan kau tidak akan bisa keluar dari sini, Angling Kusuma. Tidak akan. Raden! Jawab, Raden. Itu, dipanggil Bopo. Raden Angling Kusuma! Iya, Ki. Ada apa? Raden, ayo keluar. Mari kita bicara baik-baik, Raden. Apapun yang akan kita bicarakan, Joko Landung harus tetap ikut bersamaku ke Pakubelah, Ki. Dia harus diadili. Hanya hukum Pakubelah yang bisa menyelesaikan semua ini. Dan kau tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Tidak akan. Kita pernah baik, Raden. Raden pernah menjadi muridku. Sekali lagi, saya minta. Mari kita bicarakan ini dengan baik-baik. Kita tak akan bisa keluar dari tempat ini, Raden. Tidak akan. Ki, ada pintu keluar di belakang. Pintu keluar ada yang menjaga, Raden. Ada 6 orang. Rumah ini sudah dikepung, Raden. Percayalah, kita tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Raden! Raden Angling Kusuma! Ya, bagaimana dengan Landung? Bisa aku bicara dengannya? Saya tidak apa-apa, Bopo. Tapi Raden Angling Kusuma sudah ketakutan. Ia tahu sudah terkepung. Diam kamu, Landung! Berarti mereka sudah tahu kalau tempat ini sudah aku kepung. Raden, sekali lagi. Keluar baik-baik. Dan mari kita bicarakan baik-baik. Demi kebaikan kita semua, Raden. Apakah Raden tidak mendengar permintaan saya? Aku bisa membawamu keluar menyeberang gerbang. Dan aku bisa menangkis hujan anak panah mereka. Tapi apa jadinya kalau salah satu dari panah itu menembus punggungmu? Menembus kepalamu? Atau menembus mulutmu yang banyak bicara? Tidak, jangan Bopo, jangan! Ayo, mau keluar sekarang? Mau kujadikan tameng hidup? Tidak. Angling Kusuma! Ya, apa lagi? Mari keluar. Mari kita bicara baik-baik. Mari kita bicara dari hati ke hati. Mari kita bicara lagi. Landung? Bopo, tolong tahan. Jangan biarkan mereka melepaskan panah mereka, Bopo. Kamu jangan perlihatkan ketakutanmu padanya. Bopo, saya akan jadi tameng hidup kalau mereka... Dengar apa yang ditakutkan anakmu, Ki. Turuti permintaan Landung. Suruh mereka mundur.
Dan biarkan saya dengan tenang membawa Landung ke Pagubelah. Benar-benar tidak bisa dieman Angling Kusuma ini. Angling Kusuma, kalau memang benar-benar kamu tidak bisa memaafkan anakku, baiklah, terpaksa senjata yang akan bicara. Aku bisa saja ambles bumi dan membawa Joko Landung langsung ke Pagubelah tanpa halangan. Tapi kalau Kisimo mau berlapang dada dan menerima kenyataan bahwa anak Kisimo bersalah dan harus dihukum, maka biarkanlah saya berjalan dengan tenang sampai ke kuda yang sudah menunggu. Bagaimana, Ki? Kami sudah boleh lewat? Sudah terlanjur basah. Rebut Landung darinya. Siapkan panah. Kalian ingin membunuh Landung? Bersiap-siaplah untuk jadi sasaran. Bopo, Landung takut, Bopo. Landung bukan Abimanyu yang mati karena panah 1000. Landung takut, Bopo. Hei, kenapa panah yang kalian rentang? Pedang, golok, itu yang harus kalian pakai. Ayo cabut golok kalian. Jangan salahkan aku. Kalau ketajaman pedang dan golok mereka merobek kulitmu. Tidak, tidak. Maju, serang! Arahkan sasaran kalian yang tepat. Baik. Hei, apa yang kalian lakukan? Kalian mau membunuh Landung. Prajurit, jangan memanah. Turunkan panah kalian. Buang panah kalian. Cabut golok. Serang. Kita tidak mungkin melawan dari jarak dekat. Tidak ada salahnya kalau kita memakai panah. Kalau Angling Kusuma bergerak maju, cegat dia. Aku terpaksa membokong untuk merebut Landung. Baik, Kang. Pagar boleh tumbang Angling Kusuma, tapi yang punya pagar masih kokoh berdiri. Hukuman gantung sebenarnya lebih baik daripada ini, Ki. Tapi kelihatannya inilah yang terjadi. Anak kesayanganmu mati oleh kebodohan teman-temannya sendiri. Tidak apa. Kalau aku harus pulang tanpa membawa terdakwa. Angling Kusuma. Jangan pergi, jangan pulang. Baik ke Malopati ataupun Pagubelah. Kamu harus menemani Landung. Kamu harus mati, Angling Kusuma.
Anakku, pedang ini akan selalu menjagamu selama kau memegangnya. Jika kau dalam keadaan terdesak, gunakan baju agung ini. Silakan. Bagaimana Sang Prabu? Apakah kita susul sekarang Kakang Simaludra ke rumah Kiporo? Kenapa buru-buru? Entahlah. Aku merasa khawatir, Sang Prabu. Tenang saja. Jangan terlalu dicemaskan. Yang dihadapi Simolodra kan cuma Angling Kusuma. Dan Angling Kusuma kan bekas muridnya. Kenapa dicemaskan? Kenapa takut? Percayalah. Sebentar lagi Simolodra pasti datang dengan Joko Landung, anak kesayangannya itu. Keterlaluan. Bagaimana bisa begini? Punya maksud apa sebenarnya sekutu yang aku hadapi ini? Celaka Juragan! Celaka Juragan! Celaka! Apanya yang celaka? Juragan terbunuh. Apa? Juragan terbunuh? Iya, Juragan terbunuh. Dan Landung juga terbunuh. Juragan Simolacak juga terbunuh. Dan semua pengawal yang ikut ke sana, tidak ada satupun yang hidup. Gila! Gila! Kenapa semua ini bisa terjadi? Kenapa? Iya. Iya. Semua ini gara-gara kamu. Kamu dan semua pengikutmu. Kalian sengaja mengulur-ulur waktu. Kamu semua yang membuat mereka mati. Iya. Dan kalau iya, kamu mau apa? Jadi benar semua kecurigaanku. Tapi sayang, Kakang Simoludra tidak mau mendengar semua perkataanku. Iya. Kedatanganku ke sini seperti apa yang telah kamu duga, Simusanak. Aku ke sini memang hanya untuk menguasai rumah hebat dan usaha kalian di sini. Bodoh sekali. Kalau Simolodra langsung percaya kepadaku. Licik kau. Iya.
Mau kemana kamu? Tidak. Hamba tidak kemana-mana. Siapa kamu? Apa pekerjaanmu? Saya pekerja di sini, Sang Prabu. Saya penjual tanda masuk. Saya di bagian hiburan. Sudah berapa lama kamu kerja pada Simulodra? Hah? Sejak masih murni padepokan, Sang Prabu. Sebelum menjadi tempat hiburan. Berarti kamu tahu seluk-beluk tentang Simulodra, hah? Iya, Sang Prabu. Iya. Ku beri kamu hidup. Tapi, kamu harus beritahu aku. Apa saja yang menjadi milik bekas juraganmu itu? Iya, Sang Prabu. Iya. Lihat, Bopo. Itu kompletnya. Benar-benar luar biasa. Iya, Bopo. Coba Bopo bayangkan. Apa jadinya kalau kita bisa menguasai tempat pelesiran itu, Bopo? Lihat itu. Tempat apa itu? 2 bangunan besar yang masuknya dari 1 gerbang itu. Apapun tempat itu, kalau di sana ada gadis-gadis penghibur, Bopo dilarang masuk. Mari, Sang Prabu. Sudah tahu apa yang terjadi, Kang? Itulah sebabnya Sang Prabu ke sini. Oh ya, mana tamu-tamunya? Pada kabur. Mereka takut. Mereka kan tahu juragan dan keluarganya mati semua. Yang mati, biarkan mati. Katakan pada tamu nanti, kalau pemilik tempat ini sudah bukan Simulodra lagi. Tempat ini sudah menjadi milikku. Milik Prabu Baka. Dan tempat ini kuberi nama baru, Andrawinaboko. Dan kamu? Iya, Sang Prabu. Kamu sendiri yang akan mengumumkan nama baru itu. Iya, Sang Prabu. Iya. Kalian juga akan tetap hidup dan bekerja di sini. Kalau kalian mau mengakui Andrawinaboko sebagai tempat baru. Terima kasih, Sang Prabu. Izinkan kami tetap bekerja di sini. Bagus, bagus. Sekolah 6. Iya, Sang Prabu. Atur agar sebagian manusia serigala berjaga di sini. Baik, Sang Prabu. Setuju. Kalian berdua jaga di sini. Mengerti? Baik. Baik. Kamu beres-beres yang di sini ya. Baik, Tuan. Dan kamu bereskan yang di sana. Iya, Tuan. Kami sedang dalam keadaan berkabung karena Kamu pikir aku kesini mau apa, ha? Kamu pikir aku kesini untuk mereka? Mau perempuan? Kamu menyinggung harga diriku. Aku tidak butuh kamu. Tidak butuh mereka. Pergi dari sini. Keluar. Iya, Tuan. Ayo cepat jalan. Ini lagi. Ayo cepat. Cepat. Rumah ini sudah menjadi milik kita. Iya. Bosen nih. Mereka mungkin juga bosan melihat kita. Lalu bagaimana, Bopo? Apa yang harus kita lakukan? Yang jelas mereka akan saling berhadapan, Gendrawani. Kita lihat saja dulu.
kamu di sini, Sekang Baplang? Ya, mungkin sudah lebih dulu daripada rombongan kamu, Sang Prabu. Salah kamu bicara begitu. Aku dan orang-orangku sudah lebih lama di sini. Dan sudah dengan sah menguasai rumah utama Simolodra. Rumah minum dan semua tanah yang membentang di daerah ini. Dan ini percayaan Simolodra. Inilah buktinya. Apapun penjelasanmu, aku juga berhak menguasai daerah ini. Rumah para gadis sudah aku kuasai. Rumah judi yang ada di depan kita ini juga harus menjadi milikku. Tidak semudah itu, Sengkang Baplang. Kalau begitu, apa boleh buat? Serang! Serang! Bagaimana, Bopo? Apakah mimpi kita untuk memiliki kekayaan Simolodra bisa terwujud? Kenapa kamu bertanya begitu, Gendrawani? Karena salah satu dari mereka pasti akan jadi pemenangnya, Bopo. Siapapun yang menang, dialah yang akan kita hadapi. Sebab hanya dengan begitu, baru kita akan dapatkan apa yang kita impikan. Ratu, lihat. Yang mulia, lihat itu, Yang mulia. Kenapa Singa Maruta juga sampai ke sini, Bopo? Inilah buruknya golongan hitam. Maksud Bopo? Selalu sodok menyodok. Apa Singa Maruta ke sini juga untuk menguasai kekayaan Simolodra, Bopo? Siapapun yang ke sini, tujuannya sama, Gendrawani. Lihat, Tuan Bagir. Kita akan menyerang setelah salah satu dari mereka terusir mundur. Lihat, Adi Prabu. Sengkang Baplang mulai turun. Hadapi aku, Sengkang Baplang! Kitiran Sewu!
Ya, setuju. Tunggu dulu, Tuan. Kenapa, Tuan Bahdil? Saya ada usul. Kita harus menyerang sekarang juga. Kita cegah mereka yang sudah merasa menang. Jangan sampai sempat masuk ke rumah judi. Kita akan mendahului masuk, Tuan Singamandala. Mendahului masuk bagaimana, Tuan Bahdil? Begini, Tuan. Dengan sihir, kita bisa mau kita masuk dalam rumah judi itu. Jadi, begitu Sengkang Baplang dan para pengikutnya masuk, kita sudah ada di dalam. Kalau mereka punya rasa malu, mereka pasti akan mundur dan pergi. Baik, Tuan Bahdil. Kenapa bukan itu yang kita lakukan? Baik, Yang Mulia. Bersiap-siaplah. Mari Tuan Singamandala. Bopo, kemana Singamangala dan para pengikutnya? Kita lihat saja apa yang terjadi dengan mereka. Kita lihat saja. Ayo masuk. Kenapa kamu ada di sini? Aku yang duluan datang. Dan aku yang berhak atas segala rumah ini. Benar. Mereka lebih dulu dari aku. Saya tidak tahu, Tuan. Hei, Sengkang Baplang. Siapa dia? Dia pengelola tempat hiburan ini. Dan sekarang jadi pengikutku. Sengkang Baplang. Sudah, lempar saja orang itu. Kan sudah tidak berguna untukmu. Ya, terimalah ini. Maju! Kamu tahu diri, keluar dari sini. Kau yang keluar, Sengkang Baplang. Tempat ini sudah menjadi milikku. Kitiran Sewu! Gelembung api kemarahan. Kitiran Sewu! Gelembung api kemarahan. Mundur! Mundur semuanya! Tinggalkan tempat ini! Tinggalkan tempat ini. Ya, ayo. Adik Prabu siap. Sebaiknya kita juga pergi, teman. Ya, Calo, ayo. Loh, apa ini, Bopo? Apa yang terjadi, Bopo? Kemana mereka, Bopo? Kenapa mereka kabur? Itu artinya kita boleh masuk tanpa susah payah, Gendrawani. Ini kemenangan kita. Jaga lalu, Goro. Saya, Bopo. Siapkan orang-orangmu. Kita berangkat ke kompleks Simolodra sekarang. Baik, Bopo. Laksanakan.
Ayo, ikut aku. Sembah saya yang mulia. Kamu tahu apa sebab kupisahkan kamu dari tawuran kalian? Kami tidak mengerti yang mulia. Alasan kalian berkelahi tidak membuatku bangga. Tidak mengangkat martabat. Tidak membuat nama besarmu terangkat, tapi malah terbanting. Memalukan. Pantaskah Sengkang Baplang pengikut Grenda Seba berebut harta Simolodra yang tidak seberapa? Hah? Sebenarnya bukan harta yang menjadi incaran saya yang mulia. Tapi kestrategisannya yang menyebabkan saya tertarik untuk mendudukinya. Ah, apapun alasanmu. Aku tidak setuju kalian berebut dengan Singamaruta. Memang, gelembung api kemarahan dan kitiran sewu kalau diadu bisa sama kuat. Tapi apalah gunanya senjata andalan dikeluarkan? Kalau yang jadi masalah, cuma sekedar kekayaan Simolodra yang tidak seberapa. Resikonya terlalu besar, Sengkang Baplang. Terlalu besar. Baik yang mulia, baik. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Bagus. Itulah yang kuharapkan darimu, Sengkang Baplang. Sekarang, sembahlah aku. Dan katakan bahwa kamu tidak akan mengulang perbuatan yang akan membuat sesembahanmu malu. Memaafkan itu gampang, Singamaruta. Mengampuni itu mudah. Tetapi, merasa dihina dan merasa dikecilkan oleh seseorang penganut andalan seperti kamu benar-benar menyakitkan. Mohon maafkan kami, Yang Mulia. Tidak sedikit pun dalam pikiran kami untuk membuat Yang Mulia menjadi malu, terhina, dan dikecilkan. Iya, Yang Mulia. Mohon maafkan kami, Yang Mulia. Tapi, merebut kompleks Simolodra yang tidak seberapa telah menamparku dan membuat aku bertanya, apakah Rahwana Raja itu miskin? Dan apakah Rahwana Raja itu tidak punya apa-apa? Sehingga penganut setianya harus rela baku hantam untuk merebut harta yang tidak seberapa nilainya itu. Maafkan kami, Yang Mulia. Maafkan kami, Yang Mulia. Kamu ingin lebih kaya dari yang telah kamu miliki sekarang, Singamaruta. Kamu ingin pilar dan genteng pusar angin berlapis emas. Tidak, Yang Mulia. Bukan seperti itu yang kami inginkan, Yang Mulia. Bahadur. Iya, Yang Mulia. Mana cermin sihirmu? Keluarkan. Cermin sihir, cermin sihir. Ini, Yang Mulia. Guncang cermin sihirmu itu atas namaku. Baik, Yang Mulia. Cermin sihir, cermin sihir. Atas nama Yang Mulia Rahwana Raja, tunjukkan padaku. Tunjukkan. Itu peta harta karun. Pelajarilah baik-baik dan carilah. Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Adi Prabu. Ini gunung kembar, Yang Mulia. Adi Prabu, lihatlah Adi Prabu. Gunung kembar. Tapi sebaiknya kita bahas di ruang lain saja, Yang Mulia. Di ruang yang lebih aman dan tenang. Kita ke ruang sini. Belandong apa rampok? Belandong atau rampok sama saja. Kita harus waspada. Hei, siapa kalian? Dan mau apa? Aku Belandong Abang. Dan yang mengelilingi kalian, para Belandong anak buahku. Turun dari kudamu baik-baik. Atau ku gelandang kalian dengan paksa. Coba kalau bisa. Kurang ajar.
So jago kamu. Biar aku yang menghadapi ini dulu. Siapa sebenarnya mereka? Untuk apa mereka menghadang kita, kalau hanya untuk mengantar nyawa? Ya, inilah yang sering terjadi dan tidak bisa dimengerti. Kau ingin buru-buru, Hita? Iya, ayo. Ayo. Ya. Ya. Bangun! Bangun kalian semua! Bangun! Menyatu! Masih haruskah kegelisahan Dinda Sekarwangi saya tanggapi? Kegelisahan apa lagi, Dinda? Ya, masih tentang Angling Kusuma, Kanda. Secara resmi, kita sudah mengutus Paman Tuni Sepuh Rikmaseta, Dinda Prabu. Dan secara diam-diam, kita sudah mempercayakan Ramaja Gandhi untuk mengamat-amati Nanda Pangeran. Saya rasa kita tidak perlu khawatir. Dinda Sekarwangi mimpi lagi. Hah? Mimpi lagi? Ya, mimpi lagi. Dengarkan dulu, Dinda. Dengarkan dulu saya. Sudah saya bilang, jangan buntuti saya. Jangan mata-matai saya. Kanda bermaksud baik, Dinda. Kanda ingin membantu Dinda kalau Dinda mengalami kesulitan. Ini bukan urusan Kanda. Ini urusan pribadi.
Bunda Ratu? Jangan pura-pura tidak tahu, Bunda. Pasti Bunda yang mengirim Kanda Ramaja Gandhi ke sini. Salahkah Bunda kalau Bunda meminta Ramaja Gandhi untuk mengikutimu? Tidak. Tapi ini urusan pribadi saya, Bunda. Saya tidak ingin masalah pribadi saya diungkap. Ini sangat memalukan. Hei, kenapa Dinda jadi kasar begitu? Ini Bunda, ini ibumu. Dan beliau permaisuri Balapati harus kita hormati. Pantaskah Dinda bicara sekasar itu? Diam! Jangan so tahu kamu. Hentikan! Hentikan putra-putraku! Hentikan! Itulah kesalahannya. Angling Kusuma! Bunda Ratu, Ramaja Gandhi! haruskah ini yang terjadi, Bunda Ratu? Tidak! 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 Saya yakin kejadian seperti yang dialami oleh mimpi Dinda Dewi Sekarwangi itu tidak akan terjadi, Dinda. Tapi saya kira kegelisahan Daskarwangi sekarang ini perlu kita tanggapi, Kanda. Iya. Itu mungkin lebih baik, Dinda. Menurut Kanda bagaimana? Kita perlu kirim utusan lagi atau... Maaf, Dinda Prabu. Biar Kanda saja yang berangkat. Kanda yang berangkat? Iya. Saya sanggup menjalankan tugas, Gusti Prabu. Begitu juga saya dan adik Katiwanda, Gusti Prabu. Benar, Gusti Prabu. Tidak. Biar saya saja yang berangkat. Saya akan menggunakan Aji Bandang Angin supaya lebih cepat sampai ke Pagubelah. Mudah-mudahan kehadiran saya di sana mempunyai cukup arti. Agar menghemat waktu, Dinda Prabu. Hamba mohon pamit. Terima kasih, Kanda. Silakan.